Nggih. Bu Cherry, suaranya belum terdengar, Bu. Putus-putus. Masih putus-putus. Coba. Masih putus-putus Saya ya? ulang, Ya, Bu Ainul, ya Bu. suara saya kedengaran? Ya, udah kedengar Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cherry, Ya, suara suaranya saya, ini Ibu pakai dua perangkat ya Bu? iya ini biar kedengaran di HP ternyata makanya begitu juga. Oh iya, sekarang udah jelas Bu. Monggo. Sudah ya? Slide-nya Oke. di ini ya Bu, bisa dalam bentuk slide nggak? Ya. Ya, ya. Monggo Bu Cherry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini saya mau sedikit eh, malu lah sebenarnya. Tadi ada di situ dikatakan dokter, nih saya belum selesai dokternya. Saya sudah katakan ke Bu Fitri kemarin, tapi mudah-mudahan diaminkan nih semua biar cepat dokter. Amin, amin, amin. Baik. Hmm. Kali ini saya berfokusnya ke integrasi kecerdasan buatan dan kecakapan hidup dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi sudah diulas oleh Pak Ida, bagaimana struktur yang rencananya akan kita kembangkan nanti. Mudah-mudahan ketika di Lampung nanti kita sudah bisa membuat kurikulum baru untuk kalau di PGMI ya, uh, terkhususnya untuk bahasa Indonesia. Mungkin lebih spesifik lagi apa materi-materi yang akan disajikan di pembelajaran bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia itu sendiri. Tadi sudah menarik sekali apa yang disampaikan Pak Ida dan Nur. Sekarang saya ke teknisnya. Bagaimana kita mengintegrasikan kecerdasan buatan dan kecakapan hidup dalam pembelajaran bahasa. Karena kecakapan hidup ini sendiri itu adalah faktor dari karakter. Tadi Pak Ida juga sudah menyebut tentang karakter. Saya mengawali dengan uh, ya grafik PISA, skor literasi membaca Indonesia berdasarkan data PISA. Kita ketahui bersama pada tahun 2026 ini uh, datanya semakin menurun. Padahal di 2009 itu sudah naik, kemudian di 2012 turun lagi, 2015 naik, kemudian terus turun. Nah ini sangat disayangkan sekali. Mungkin banyak yang harus kita pastinya banyak yang harus kita pelajari dan kita terapkan untuk memperbaiki literasi membaca Indonesia. Kalau beberapa pendapat mengatakan 2022 ini menurun karena efek COVID. Nah, sebenarnya tidak bisa kita salahkan juga itu wabah yang sudah berlalu. Nah, di sini saya menyinggung tentang literasi. Sudah kita ketahui bersama, literasi itu adalah kemampuan mengkritisi, bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi bagaimana siswa dan mahasiswa itu mengkritisi, menganalisis, mengevaluasi informasi dari berbagai sumber multidisiplin ilmu untuk mengkomunikasikan informasi tersebut. Jadi mereka bisa menilai apa yang mereka lihat, mereka dengar, ya, tentang kejadian atau informasi untuk disampaikan kembali dengan sudut pandang yang berbeda. Bagaimana mereka berpikir cerdas, berpikir kritis, kemudian bisa menganalisis dan menyimpulkan apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan. Tadi Pak Ida juga sudah memaparkan uh, pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia itu. Nah, ini saya sedikit lagi menyinggung bahwa keunggulan pembelajaran bahasa Indonesia yang harus diterapkan menjadi modal dasar untuk belajar dan bekerja karena berfokus pada kemampuan literasi.
baik itu berbahasa dan berpikir. Jadi ada 6 keterampilan berbahasa yang memang harus kita sampaikan ke anak didik ataupun mahasiswa kita. Tidak hanya sekedar 4 lagi ya, kalau dulu menyimak, berbicara, membaca dan menulis, tapi sudah ditambah dengan memirsa dan mempresentasikan. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia itu mampu membina dan mengembangkan kepercayaan diri peserta didik sebagai komunikator. Jadi peserta didik, baik itu siswa nantinya ataupun sekarang kita sedang di Prodi PGRI, mahasiswa mampu menjadi komunikator yang baik, mampu menyampaikan ide-ide mereka dengan pemikiran yang kritis, kemudian imajinatif yang mampu diterima orang logika orang lain, dan menguasai literasi digital. Kenapa? Karena zaman sekarang itu teknologi tidak bisa kita tinggalkan. Walaupun kita tidak bisa mengagung-agungkan teknologi, tetapi setidaknya kita sudah mengetahui bagaimana menggunakan teknologi itu untuk menyampaikan informasi dan memperoleh informasi. Dari pembelajaran bahasa Indonesia juga kita bisa meningkatkan kecakapan hidup. Nah, disinilah peran mata kuliah bahasa Indonesia, bagaimana kita menjadikan anak didik ini mampu berkomunikasi dengan baik. Kita lihat kecakapan hidup ini bisa berdasar dari karakternya, bagaimana mereka bersopan santun berbahasa. Ya. Kalau sekarang sudah banyak bahasa-bahasa yang di luar dari kesopanan. Tadi kalau kata Pak Ida sudah banyak ada kata menghina. Nah, inilah dia dari kecakapan hidup inilah kita bisa mengolah cara berpikir mereka, berbahasa mereka, dan menghadapi lingkungan masyarakat yang penuh dengan dilema. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia itu juga meningkatkan kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan alam sosial. Nah, kita mampu menguasai masyarakat, kita mampu berhadapan dengan sosial jika kita memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik itu dilihat dari bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain. Itulah dikatakan pada ruang lingkup sosialnya. Kemudian budaya akan selalu berkembang. Dari fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, dari bahasa negara ya, mengembangkan bahasa Indonesia dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jadi dari kecakapan hidup kita ini tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk budaya juga di sekitarnya. Banyak problematika yang sudah kita rasakan. Kalau problematika bahasa itu sendiri, mungkin pertama orang Indonesia sendiri sudah menganggap rendah terhadap bahasa Indonesia, ya. Tidak pernah tuh ada sekolah atau les-les privat untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia mereka. Tetapi kalau sekolah untuk les privat bahasa Inggris, nah cepat, banyak sekali kejar-kejaran. Kemudian les bahasa asingnya, Jermannya, Perancisnya, atau matematika. Tapi bahasa Indonesia tidak pernah saya rasa. Adapun kalau sudah dulunya ada tes waktu UN. Nah, disinilah kita melihat bahwa masyarakat Indonesia itu sendiri merendahkan bahasa Indonesia. Padahal sekarang pemerintah bahkan sudah berupaya bagaimana kita menginternasionalkan bahasa Indonesia, gitu kan? Suatu kebanggaan untuk kita bahwa bahasa Indonesia itu memang internasional. Nah, namun di kalangan masyarakat, ketika saya juga ditanya, saya menanyakan kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang mahasiswa baru di semester 1 atau semester 2, mereka lebih membanggakan bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, ketika saya berikan contoh, kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia? Nah, bahasa Indonesia itu mampu digunakan di mana saja di Indonesia. Tapi kalau bahasa daerah, di daerah itu tersendiri. Nah, jadi boleh, dan kita wajib melestarikan bahasa daerah. Tetapi jangan melupakan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa utama kita. Ada problematika pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah.
yang kita lihat bersama, salah satunya adalah keterbatasan kemampuan sekolah dalam mengelola berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia. Nah, di sini kita lihat bahwa banyak sekolah-sekolah yang jarang sekali memberikan pelatihan-pelatihan tentang bahasa Indonesia. Ya, padahal dari kita bisa memberikan komunikasi, kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana mengajar, bagaimana berkomunikasi dengan siswanya. Nah, itu salah satu dari potensi dari guru-guru atau dosennya. Jadi perlu adanya workshop-workshop tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak komunikatif atau kurang komunikatif. Penyebabnya apa? Bisa jadi rendahnya kompetensi komunikasi pendidik. Nah, tadi kata Bu Nur, materi-materi yang disajikan oleh guru-guru bisa jadi itu saja yang berkembang, tidak berkembang, jadi berulang saja. Nah, ini bagaimana guru mampu menyampaikan materi-materi itu, walaupun materi itu dalam satu topik, tapi bagaimana mereka mengomunikasikannya sehingga materi itu disampaikan dengan mudah, kemudian mudah diperoleh, mudah ditangkap di siswanya. Begitu juga di perguruan tinggi. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini sudah merasa bosan ketika di SD, di SMP, di SMA yang dipelajari itu saja. Padahal mereka harus mengetahui bahwa bahasa Indonesia yang mereka ajarkan itu berkembang dari mulai mereka mengetahui lafalnya, kata-kata kalimat sederhana, kemudian berkembang ke SMP lebih luas lagi dan di perguruan tinggi lebih spesifik. Kemudian kita lihat banyak sekolah-sekolah yang memiliki model kelas yang besar. Kita berharap satu kelas itu 25 sampai 30 siswa idealnya. Namun kenyataannya banyak sekolah yang bahkan sampai 50 siswa kelas. Nah, ini mengakibatkan interaksi kelas tidak optimal. Bagaimana guru bisa mengontrol perkembangan kita didiknya? Kita saja sebagai dosen, kalau mahasiswa yang sudah terlalu membludak banyak, nah itu sulit mengontrol baik peningkatan kognitifnya, kemudian perkembangan afektifnya, ya, dan ketika menilai tugas mereka juga kita sudah jenuh. Nah, kemudian pemberian pengetahuan, banyak sekolah atau guru-guru itu hanya memberikan ilmu wawasan berupa teori, tidak mengembangkan kemahiran berbahasa. Ya, alhamdulillah sekali ketika saat ini ada program berbasis proyek. Ya, bagaimana guru memberikan materi, kemudian siswa memperoleh karya mereka. Jadi tidak hanya prakarya saja, dalam keterampilan berbahasa pun kita punya proyek. Mereka bisa berpidato, mereka bisa misalnya kalau sastra, mereka bisa menciptakan puisinya dengan proyek-proyeknya. Kemudian mereka bisa memaparkan apa yang mereka kembangkan tadi. Tidak hanya membuat atau mendesain saja, tetapi bisa menjelaskan kembali. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia disajikan dalam bentuk diskrit, bukan dalam bentuk grafik. Seringkali pembelajaran bahasa Indonesia itu berdasarkan aspek-aspek tertentu. Nah, kalau fonologi saja diajarkan. Kalau morfologi. Langkah baiknya jika pembelajaran bahasa Indonesia itu kita integrasikan, baik itu dari sisi bahasaannya, dari linguistiknya, jadi tidak linguistik kurang saja, memadukan misalnya morfologi dengan sintaksisnya, kemudian dengan semantiknya. Kita mengajarkan misalnya afiksasinya, bagaimana bisa mempengaruhi makna dari sebuah kalimat itu. Kemudian mengajarkan bagaimana pola kalimat bisa mempengaruhi pemahaman kita menjadi Bapak mengubah semantiknya. Nah, atau memadukan mata pelajaran yang lainnya.
Jadi pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak melulu tentang linguistik struktural saja. Kemudian tes-tes yang diberikan itu tidak dari bagian atau aspek-aspek tertentu dari aspek kebahasaan. Kalau tadi fonologi, jangankan untuk yang terlalu besar. Saya pernah tes mahasiswa untuk mengujarkan alfabetis dalam bahasa Indonesia. Itu 90% dalam satu kelas itu salah dalam bahasa Indonesia. Dan sering mereka mencampurkan bahasa Inggris. Banyak mengenal huruf Q itu diubah jadi Q seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya sudah karena apa? Karena mereka sudah tertanam ketika di SD, SMP, SMA, sehingga di perguruan tinggi ketika mereka kuliah, seperti itulah yang mereka ketahui. Nah, bagaimana mereka bisa menurunkan kembali kepada siswa mereka ketika mereka sudah menjadi guru? Nah, akan menjadi salah lagi. Jadi ibaratnya berulang kembali kesalahan-kesalahan itu. Nah, kemudian mengajarkan membedakan antara Irfan dengan depan cara penulisannya itu sebenarnya kan sudah diajarkan ketika di SD, tetapi tetap salah ketika di perguruan tinggi jadi mahasiswa. Ini modal dasar kita untuk memperbaiki. Nantinya kita berharap materi-materi bahasa Indonesia itu menjadi perhatian kita bersama. Ada kesepakatan apa yang harus kita ajarkan di pertemuan PDI-PDI ini nantinya. Kemudian semangat dan motivasi siswa mempelajari bahasa Indonesia masih rendah. Nah, ini apa yang seperti saya katakan di awal, karena penilaian yang rendah terhadap bahasa Indonesia. Sepele kalau istilahnya gitu ya. Sepele terhadap bahasa sendiri. Yang tidak belajar bahasa Indonesia juga sudah bisa, gitu kan. Saya selalu katakan orang Inggris tidak belajar bahasa Inggris juga bisa. Kemudian sumber referensi pembelajaran kurang variatif. Guru-guru ini sering sekali kalau untuk bahasa Indonesia membaca dengan paket. Kalau kami di sini saya lihat seperti itu. Tapi alhamdulillah ada beberapa sekolah yang sudah memperbaiki cara mereka mengajar, sudah belajar bagaimana membuat media. Tapi di desa-desa tertentu, di pelosok-pelosok masih menggunakan buku paket. Akan sayangnya guru memberikan buku untuk dicatat oleh siswanya, kemudian gurunya kemana, ya kita tidak tahu. Nah, itu seringkali mengeluh ketika saya bertanya kepada adik-adik mahasiswa waktu di semester 1. Nah, bagaimana perasaan mereka, pendapat mereka ketika belajar bahasa Indonesia di SD, SMP, SMA? Jawabannya sama. Nah, kemudian apa yang bisa kita berikan dari problem-problem itu? Jadi saya menilai bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu mengarah kepada layanan pendidikan berbasis luas dengan pembekalan kecakapan hidup. Jadi tidak melulu dengan tata kebahasaan saja, tapi bagaimana mereka mampu atau cakap dalam hidup mereka untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Jadi komunikasi tidak hanya lisan saja. Nah, kenapa? Karena kecakapan hidup itu adalah suatu kecakapan yang dimiliki oleh seseorang. Dia harus mau dan berani untuk menghadapi problematika hidupnya secara wajar. Jadi ingat di wajar, tidak tertekan. Kalau siswa sudah merasa bosan dengan pembelajaran ini, maka dia merasa tertekan. Kita mengusahakan bagaimana caranya untuk tertekan. Nah, ini ada strategi-strategi guru dalam kelas. Kita lihat juga bagaimana karakter, mengenai karakter siswanya. Mohon izin Bu Cherry, 4 menit lagi, Gih. Baik. Bu Cherry, Pembelajaran bahasa Indonesia. tolong suaranya lebih diangkat ya. Oke. Terima kasih Bu Enol. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat dilakukan secara terpisah. Jadi tadi saya katakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu diintegrasikan. Memadukan pengembangan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dalam 6 keterampilan. Dan pembelajaran bahasa Indonesia itu dikaitkan dengan keterampilan hidup untuk menerapkan bagaimana menyampaikan ekspresi, bagaimana berkomunikasi.
berkali-kali saya katakan karena ini berkaitan dengan kecakapan hidup, bagaimana siswa itu mampu atau cakap dalam kehidupan, dalam kontrol sosialnya. Nah, kemudian solusi yang diberikan untuk mengiringi perkembangan zaman adalah pembelajaran bahasa Indonesia itu menjadi belajar yang mendukung literasi digital. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman. Bahan ajar itu kalaupun tidak mampu mendesain, mengembangkan mata media pembelajaran tadi, mungkin bisa kita gunakan dari orang lain. Gitu. Nah, ini tentang kecakapan itu tadi berulang kali sampaikan bahwa kecakapan itu bagaimana kita bangun proporsional antara hard skill dan soft skill-nya. Salah satunya adalah dengan kecerdasan buatan. Mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia, salah satunya saya berikan contoh kepada mahasiswa saya, mereka harus mampu menggunakan kecerdasan buatan, memudahkan siswa-siswa mereka nantinya dalam 6 keterampilan tadi. Nah, ini salah satu contoh modul yang kami buat untuk tes non-fiksi, ya, karena menulis itu sangat membosankan bagi siswa. Kalau kita berikan materi yang seperti ini, yang mungkin menarik, dan di sini alhamdulillah ada sekolah-sekolah itu yang sudah digital, ada beberapa sekolah yang memang sudah di kelasnya menggunakan, semua siswa menggunakan literasi digitalnya. Nah, ini mereka bisa menyimak, keterampilan menyimak juga ada, berikan video yang kita berikan YouTube-nya, kemudian soal-soal berupa digitalnya. Jadi kita tidak memberikan soal secara tertulis, mereka bisa menggunakan ini, mungkin lebih menarik perhatian mereka. Jadi maksud saya di sini bagaimana mereka cepat menggunakan literasi digital untuk pembelajaran bahasa Indonesia sehingga pembelajaran itu tidak terkesan membosankan. Kemudian bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia juga ini tadi di tingkat sekolah, di tingkat rendah juga ada. Kita lihat mungkin nanti akan saya berikan juga teks. Sebentar Ibu. Nah, kalau mereka sulit untuk melihat teks-teks yang lebih tingkat kesulitan lebih tinggi, ini sekolah di tingkat rendah kelas 1 atau kelas 2 bisa digunakan. Bu Cherry, ya. Mungkin untuk suara di desktop yang satunya di unmute aja ya Bu, biar nggak double-double suaranya. 2 menit lagi ya Bu untuk menjelaskan yang ini, lebihnya kita akan tanya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dengan hanya memaparkan bagaimana contoh kecerdasan yang dibuat oleh mahasiswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita bersama dan kita akan menyampaikan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga pemateri kita yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Ada Bapak Ibda, kemudian ada Ibu Nur, dan juga ada Bu Cherry. Sekarang kita berlanjut ke diskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom komentar ya. Saya berikan dulu untuk 3 orang penanya ya. Oke, silakan Bapak Ahmad Sofiuddin. Silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ini
ketika materi yang luar biasa bagi saya. Maaf saya dari perjalanan tapi tetap mengikuti. Jadi Oke. begini, jelas tidak Bu? Jelas ya? Jelas, jelas Pak, jelas. Oke, Nanti alhamdulillah. tolong dikenalkan dulu namanya Pak dan Oh dari mana iya, saya sambil nama mencatat. saya Ahmad Sofiuddin Eksan atau Mas Sofi biasanya, dari